Alhamdulillah, akhirnya Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani menjawab tantangan debat atau diskusi si judulnya ya dari Robito Alawiyah mengenai polemik nasab ini. Tuduhan keterputusan nasab Alawi kepada Rasulullah SAW yang akan digelar pada tanggal 8 September 2024. Namun sayang seribu sayang, ya, RA hanya berani di kandang mereka. Padahal ini sudah melibatkan banyak perasaan. Satu kali lagi, sudah melibatkan banyak perasaan masyarakat, sudah melibatkan banyak kepercayaan masyarakat. Maka untuk mengadakan diskusi itu harus di tempat yang netral. Jangan sampai sebelum ada diskusi, ada perasaan dari siapapun aja yang percaya atau yang tidak percaya tesis Kiai Imad, ya, itu nggak mau saya mendengarkan diskusi itu. Ngapain? Wong tempatnya juga gak netral. Dan kalau di live streaming kan harus oleh kanal yang benar-benar juga netral. Jangan satu pihak. Ini kan cuma di live streaming kan di Nabawi TV. Undanglah Kompas ke, saya yakin mampu. Apa TV One ke apa-apa gitu loh. Supaya ada kenetralan di dalam penyiaran pada akhirnya. Ya, dan itu jangan sampai mengganggu satu kali lagi kesehatan diskusi. Hal-hal rigid kayak gitu mesti dihitung. Tempatnya harus dihitung, yang menyiarkannya juga mesti dihitung supaya tidak ada lagi kecurigaan dari masing-masing pendukung. Pure, ini benar-benar debat ilmiah, tempatnya adil, yang menyiarkan adil dan lain sebagainya. Akan menghasilkan output yang sempurna. Ya. Begitu saudara, coba kita dengarkan dulu nih jawaban Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani. Ya, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu
dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan apa namanya pertimbangan apa. Yang jelas apa namanya seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk apa namanya menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi. Silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan apa namanya menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Yai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga apa namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah dan biarkan masyarakat kemudian apa namanya memiliki pilihan terhadap apa namanya pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah apa namanya memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian Gus Ajis, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih Gus Ajis. Sama-sama. Terima kasih Yai, terima kasih kembali. Dan teman-teman, itulah ngobrol santai antara saya dengan Al-Mukarram Al-Mukhtar. Oke, jelas. Saya sepakat. Jangan Anda kira kasus atau persoalan tesis Kiai Imad pas awal kemunculannya dan sekarang itu sama situasinya. Beda Pak. Sudah sangat berbeda. Dulu mungkin Kiai Imad itu siap datang. Ya karena yang kemudian ikut terlibat, yang mempercayai tesis Kiai Imad itu baru segelintir orang. Ya, artinya belum banyak melibatkan masyarakat. Nah sekarang itu udah melibatkan banyak sekali masyarakat. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat yang ikut terlibat di dalam polemik ini, yang ikut mempercayai Kiai Imad Dudin Utsman Al-Bantani. Saya katakan jutaan. Saya katakan jutaan. Lihat di berbagai daerah. Apalagi sudah kemudian terjadi gerakan, misal PWI, pelantikan di mana-mana. Oh itu kan udah menjadi gerakan yang sangat luar biasa di berbagai daerah. Nggak kaleng-kaleng saudara. Ini udah melibatkan banyak perasaan. Nah ketika melibatkan banyak perasaan, bahkan Kiai Imad pun di dalam situasi sekarang itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan perasaan banyak orang yang kemudian mempercayai tesisnya. Begitupun sama RA, mesti menjaga dong perasaan. Karena ini disandarkan pada ruang-ruang ilmiah, harus menjaga kepercayaan, perasaan orang-orang yang kemudian meyakini tesis Kiai Imad Utsman Al-Bantani sebagai kebenaran. Harus dijaga tuh. Ya. Cara menjaganya bagaimana? Ya udah, kalau mau diskusi memang harus di tempat yang benar-benar steril, netral. Punya akses lah Robitul Alawiyah ke kampus-kampus.
punya akses juga Robito Alawiyah atau bahkan dari pihak Kiai Imad, Kiai Syarif Rahmat itu untuk masuk ke televisi-televisi ya, supaya disiarkannya kemudian di channel yang resmi dan netral tanpa ada keberpihakan. Kalau kemudian hanya disiarkan di Nabawi TV yang jelas itu adalah milik Robito Alawiyah, ini bisa sangat blunder ke depannya. Boleh jadi statement-statement yang penting-penting ada dipotong. Bisa kan? Kita nggak tahu loh. Apalagi diskusinya tertutup. Tertutup loh diskusinya. Kita nggak tahu realitas di lapangan, di ruangan itu nggak tahu kita. Makanya mesti melibatkan orang-orang yang benar-benar steril dan netral. Jadi posisinya Robito Alawiyah dengan pihak Kiai Imad itu sama posisinya. Nah, ada pihak penengahnya. Mestinya itu yang mengadakan diskusi ini di pihak penengah. Yang menyiarkan diskusi ini juga sama pihak penengah. Ini tuh. Yes, begitu ya. Jangan disamakan lah. Dulu awal kemunculan tesis ini dengan sekarang. Sekarang itu udah menjadi gerakan sangat nyata. Begitu. PW itu lahir di berbagai wilayah, pelantikan di mana-mana. Itu salah satunya ini. Tesis Kiai Imad itu dianggap kebenaran dan memang wajib dikampanyekan. Dan ada sekelompok orang yang mencoba menghadangnya, maka ada sekelompok orang di belakang Kiai Imad yang siap kemudian membacking ini supaya dikampanyekan kepada masyarakat. Ini udah terjadi gerakan loh. Dijaga mestinya perasaan-perasaan gerakan ini, masyarakat ini. Ya. Begitu. Karena ini tarung inti dengan inti. Kita kan cabang dengan cabang tuh. YouTuber yang pembela Kiai Imad, YouTuber yang pembela Ba'alawi itu ya apa sih kita mah? Cuma kita percaya itu karena sandaran kita akal yang sehat bagi kita. Tak lebih dari itu. Kita bukan pihak inti yang meneliti. Begitu saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.